Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Taib, setelah kita libur berapa hari kemarin ya, insyaallah kita lanjutkan lagi ma yata'allaq bi syarhil waraqat fi usulil fiqhi. Naam, kemarin kita telah atau masih di dalam pembahasan ahkam al-wada'iyah. Ahkam al-wada'iyah, naam, ya barakallahu fikum, yang dia itu disebutkan di dalam kitab ini kurang lebih itu ada dua. Ya, pertama adalah sahih, kedua adalah batil. Sahih itu apa? Batil itu apa? Ya, sahih pertama, kita memiliki dua perkara yang layak kita katakan sahih, layak kita katakan batil. Yaitu adalah perkara ibadah, ada perkara muamalah. Ketika dimutlakan kata sahih kepada perkara ibadah, berarti itu adalah perkara yang apa? Istilah usul fikihnya adalah i'tidad. Ya. Yu'taddu ma yu'taddu bihi, ya. Sahih adalah ma yu'taddu bihi minal ibadah. Perkara yang diperhitungkan oleh syariat dari ibadahnya kita. Artinya apa? Itu udah dihitung sama syariat, udah dianggap sah sama syariat. Yang nanti samrohnya, buah manisnya adalah apa? Bariat minhu dhimmah wa saqata, ya, bariat bihi dhimmah wa saqata minhu talab. Telah hilang beban tanggung jawabnya dia, dan juga dia telah hilang tuntutannya. Artinya udah jatuh tuntutannya, nggak dituntut lagi untuk melakukan hal tersebut karena sudah sah, sudah sahih. Paham ya? Nah, adapun sahih dalam perkara muamalah itu juga bisa kita katakan i'tidad, ya, dianggap oleh syariat. Artinya ini muamalah adalah muamalah yang sah, yang dianggap oleh syariat, bukan yang tidak dianggap. Kalau dianggap berarti apa? Nanti samrohnya, na'am barakallahu fikum, ya, samroh muamalah ini kan banyak ya, sesuai bagaimana muamalahnya itu sendiri. Kalau contoh umpamanya bai' jual beli, ntar berarti samrohnya apa? Naklul malkiyah, ya, naklul al-malkiyah, menukar atau ya mengoper yang namanya kepemilikan dari A ke si B. Karena si B memang dia adalah pembeli, A penjual. Ketika si pembeli membeli, naam, dengan jual beli yang sah, maka jual belinya dikatakan i'tidad. Paham? Dikatakan sah dan dikatakan dianggap oleh syariat. Jadi ini berhak untuk dia melakukan selayaknya orang yang memiliki barang itu. Terserah mau dia bakar. Dia beli mobil nih Pajero misalkan, baru dibeli nih di depan apa namanya, tukang mobilnya itu dibakar, tidak apa-apa, hak dia. Paham? Ya, tapi daripada dibakar mendingan buat kita ya. Nah, mafhum ya? Paham nggak? Paham nggak? Oke. Dan juga ada istilah kata itu nufud. Dalam muamalah itu ada namanya nufud. Nufud itu apa? Sesuatu yang dilaksanakan, ya. Perkara yang telah terlaksanakan dengan, ya, apa namanya, dengan syar'i. Itu secara bahasa ya. Secara istilah itu apa? Nufud itu secara istilah at-tasarruful ladzi la yaqdiru muta'atihi ala raf'ih ba'da wuqu'ihi. Itu apa?
suatu tindakan, ya nufud itu adalah suatu tindakan yang tidak bisa diangkat oleh masing-masing pihak yang terlibat di dalam suatu pelaksanaan tersebut setelah terjadinya pelaksanaan itu. Ya contohnya nikah gitu kan. Setelah terjadinya pelaksanaan nikah, maka ya orang yang memiliki ya para pihak yang dia terlibat di dalam ini pernikahan, maka dia tidak berhak untuk membatalkan, mengangkat akadnya. Udah dikatakan qabil tu nikah, saya terima nikahnya, udah. Apa boleh buat? Ya, hatta walaupun dipaksa. Ya, walaupun apa? Dipaksa, tetap sah. Nggak boleh kita katakan saya itu dipaksa ini nikah sama kamu. Saya bukan istri kamu, nggak bisa. Udah terjatuh akad. Udah terjadi apa? Akad. Demikian pula kayak talak. Ya. Oh, saya tadi ini aja apa? Nyoba-nyoba doang, nyoba-nyoba. Ini faedah aja ya, faedah karena anak nyebutin akad nikah ya, faedah diantaranya apa? Talak. Talak itu bukan perkara yang boleh coba-coba, tidak boleh bercanda. Jangan antum anti tolik, jangan. Baik. Barakallahu fikum. Mafhum ya? Adapun batil, nah barakallahu fikum, secara bahasa kembali kita kan zahib, dayaan wa khusran. Secara istilah adalah diddus sahih. Tidak ya, apa namanya? Lawan daripada sahih. Sebentar ya. Sebagaimana sebutkan oleh musannif rahimahullahu taala. Berarti apa? Lawan dari sahih, ibadahnya tidak ada kaitannya sedikit pun dengan i'tidal. Berarti tidak dianggap oleh syar'i, tidak dianggap oleh syariat ibadah ini. Ya, tidak dianggap sah. Berarti tidak ada samrohnya. Ya, tidak ada Pak, la tatarattab al-athar al-fi'il. Tidak memiliki sama sekali dampak daripada perbuatan yang dia lakukan. Ya, mau sholat berapa kali dia, ya kalau umpamanya memang tidak terpenuhi syarat rukunnya, wajibnya, ya maka tidak sah. Berarti ibadahnya dia tidak dianggap oleh syariat, dan dia masih masih ada zimmah, la tabra zimmatul mukallaf. Ya tidak. Jadi tetap dia sholat berapa kali, kalau umpamanya nggak sah, ya berarti apa? Tidak ada dampak daripada ya perbuatannya dia ini. Nggak dianggap. Nggak sah. Batil pun dalam perkara muamalah demikian, nggak sah. Berarti apa? Samroh daripada tujuan muamalah tersebut itu tidak terrealisasikan. Jadi itu di dalam perkara muamalah. Batil itu perkara yang nggak sah. Antum umpamanya akad berapa kali, kalau umpamanya ya memang rukunnya tidak terpenuhi, tidak sah ya. Nah, lanjut, wal batil wal fasid bima'nan wahid. Ini tambahan dari beliau ya. Ketika ada para ulama di kitab-kitab fikih, ini kan usul fikih nih ya. Nanti kita usul fikih ini kan akan membangun fikih gitu ya. Artinya fikih itu dibangun di atas usul fikih. Berarti kalau kita baca ilmu fikih nanti dan ada yang namanya ungkapan dari para ulama, hadzal amr batil. Ya, hadzal akad batil, hadzal akad fasid, sama ya. Semuanya sama. Berarti apa? La tatarattab alaihi atharul fi'il. Nah, asar al-maqsudah daripada muamalahnya. Demikian pun dalam perkara ibadah. Hadil ibadah batilah atau fasidah. Berarti apa? La tabra'u zimmah wala saqata minhu talab.
Itu maknanya sama. Fil ibadat wal muamalat ala qaulil jumhur, dalam ibadah ataupun dalam muamalah. Ini di atas pendapat jumhur ulama. Illa, kecuali fi masa ila farraqa fiha ba'dul fuqaha bainal fasid wal batil. Pada beberapa masail, beberapa masalah ya, poin yang sebagian ulama fikih itu membedakan di dalamnya antara fasid dan batil. Bisa babid dalil, dengan sebab adanya dalil ya, dengan sebab apa? Adanya dalil. Ya, itu pun karena adanya dalil ya kawan ya. Berarti hukum asalnya apa? Kita terapkan batil dan fasid ini maknanya satu. Di dalam ya istilah para ulama fikih ketika kita bicara kaitan dengan ibadah atau muamalah. Wa asharuha mas'alatani. Yang paling terkenal adalah dalam dua masalah, dua poin, dalam dua persoalan. Al-mas'alatul ula, yang pertama, fil haji, pada perkara haji. Farraqu bainahuma, mereka membedakan antara batil dan fasid di dalam haji. Faqalu, ya mereka berkata, al-fasid ma wati'a bihil muhrim qabla tahallulil awal. Ya, fasid di dalam haji itu adalah seorang muhrim, orang yang berihram itu dia berjima sebelum dia melakukan tahallul yang pertama. Ya. Dan haji ini barakallahu fikum tidaklah menjadi fasad ya kecuali apa? Dengan dia berjima. Ya, kapan dia berjima maka hajinya apa? Fasid. Apa? Ma wati'a fihil muhrimu qabla tahal awal. Haji yang fasad itu adalah haji yang seorang yang berihram itu ketika masih ihram dia itu berjima sebelum melakukan tahallul yang pertama. Sebelum melakukan tahallul pertama dia jima, maka hajinya fasid. Na'am barakallahu fikum. Ana tambahkan faedah di sini. Al-hajju la yufsad atau la yafsud illa bil jima. Haji itu tidaklah rusak kecuali dengan jima. Sebagaimana dikatakan apa oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Apa kata beliau? Amma fasadul haji bil jima fil farji laisa fihi khilafun. Adapun rusaknya haji seorang dengan dia berjima di dalam kemaluan, maka ini tidak ada khilaf, perbedaan pendapat pun sedikit pun di tengah-tengah para ulama. Para ulama artinya membedakan antara fasid dan ya na'am batil ketika dalam masalah haji ini. Ini contoh ya, hanya contoh. Adapun praktik fikih haji itu nanti di kitab haji. Ya, dan juga semoga nanti kita dimudahkan untuk membahas kitab yang singkat dalam fikih haji ada, insyaallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Kita lanjutkan lagi. Tadi baru 15 menit maksud anak. Na'am barakallahu fikum. Adapun batil dalam masalah haji barakallahu fikum, martadda fihi anil Islam. Seorang yang murtad di dalam hajinya dari agama Islam. Kapan dia murtad nih? Lagi haji ini dia murtad. Nah, maka itu ibadahnya batil. La yasih.
Ya, hajinya tidak sah. Pertanyaan, apakah ada orang lagi ibadah haji murtad? Ya, ada aja. Ya, ini untuk menunjukkan tentang kuasa Allah Azza wa Jalla terhadap hidayah. Bahwasanya hidayah itu murni betul-betul di tangan Rabbul Alamin. Fafil awal, pada masalah yang pertama, maksudnya pada fasid di dalam perkara haji ini, yufsidu atau yafsudu hajjuhu wa yalzamuhu al-itmam. Hajinya dia itu fasad, rusak, dan wajib bagi dia untuk menyempurnakan rangkaian hajinya. Tetap wajib bagi dia untuk menyempurnakan rangkaian hajinya. Wa fi tsani, dan kedua, maksudnya pada perkara yang batil, ya betul ihramnya udah batal langsung. Dia udah bukan lagi orang yang muhrim. Wa yalzamuhu al-khuruju minhu, dan wajib bagi dia untuk keluar dari hajinya. Enggak usah disempurnakan karena udah na'am batil. Barakallahu fikum. Kemudian itu masalah yang pertama, ya, ini poin yang pertama. Nantinya persoalan pertama. Sekarang persoalan kedua, ya, antara fasid dan batil yang dibedakan oleh para ulama. Fin nikah, pada perkara nikah. Faqala, mereka berkata, al-fasid makhtalafal ulama fi fasadihi. Nikah fasid itu adalah nikah yang para ulama itu memiliki perbedaan pendapat, perselisihan di dalam kerusakannya. Ya, di dalam apa? Kerusakannya. Barakallahu fikum. Seperti nikahi bila wali, seperti nikah tanpa wali. Memang ada saat yang berpendapat nikah pakai wali itu sah, tanpa wali sah, ada. Siapa? Ibnu Hazm, ya, Al-Andalusi. Beliau berpendapat apa? Nikah Abu Hanifah, ya, na'am. Imam Abu Hanifah, afwan, ya, berpendapat apa? Nikah tanpa wali itu dikatakan sah. Ya, walaupun na'am, nanti juga ini secara umum, ya, hukum yang Anda bawakan secara umum. Dan para ulama sepakat, artinya jumhur ulama, nah, nikah itu apa? Tidak sah tanpa adanya wali. Ala kulli syahid di sini adalah mereka pada ada yang berselisih di dalamnya antara sah dan tidak sah. Maka ketika demikian, ya, para ulama yang mengatakan tidak sah, ini namanya diungkapkan dengan nikah fasid. Nah, wal batil ma ajma'al ulama ala butlani, itu perkara yang para ulama itu bersepakat di atas kebatilannya, ketidaksahan, kebatalan nikah tersebut. Seperti nikah mu'tadah, nikah perempuan yang dia masih memiliki iddah, ya, nikah perempuan yang dia di dalam masa iddah, habis diceraikan sama suaminya atau ditinggal meninggal, maka tidak boleh kita apa untuk menikahinya. Jangankan menikahinya, kita katakan kita mau nikahin dia setelah iddah aja tuh nggak boleh, ya. Lanjut, wa nikahi aw nikah khumasah. Nah, ini aw nikah khamisah, ya. Naam, barakallahu fikum. Wallahu alam. Dan nikah-nikah yang lainnya.
Ya nikah khomis itu ya nikah yang mut'ah dan yang semisalnya gitu kan, yang para ulama apa? Mereka bersepakat akan ketidaksahan nikahan tersebut. Paham ya? Ini beliau mentakbir untuk mencangkup daripada nikah-nikah yang batil. Karena nikah itu kan ada nikah yang sahih dan nikah yang batil. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Walaupun nanti apa? Ada yang mereka sepakat, ada yang mereka berselisih. Nah, baik. Lanjut sekarang kita ta'riful ilmi wal jahli. Sebelum itu kita ini dulu ada faedah tambahan di sini. Apa sih bedanya antara hukum taklifi dan hukmul wad'i? Dikatakan di sini sebagaimana yang Ana udah jelaskan dulu ya sebenarnya, tapi kita singgung lagi. Annal hukmat taklifi yushtaratu fihi ilmul mukallaf wa qudratuhu alal amal alal fi'li kasolati was saum wa nahwi dzalik. Hukum taklif itu adalah hukum yang disyaratkan di dalamnya ilmul mukallaf, pengetahuan ilmu seorang yang dibebani syariat, wa qudratuhu dan kesanggupan al mukallaf di dalam hukum taklifi seperti salat, puasa dan yang semisalnya. Karena tidak mungkin Allah membebani kita di luar kesanggupan kita. Nah, makanya dikatakan hukum taklifi. Barakallahu fikum. Amal hukmul wad'i, adapun hukmul wad'i fala yushtaratu fihi syai'un min syurutit taklif. Ya, fala yushtaratu fihi, tidak disyaratkan di dalamnya syai'un min syurutit taklif, sedikit pun dari syarat-syarat ahkam taklifiyah. Nah, contohnya misalkan apa? Nanti kita akan jelaskan di bawah, dikasih contoh, insyaallah dikasih contoh ya. Yudha'u bihil mukallaf wa ghairu mukallaf. Atau sebentar, ini bacanya salah, bukan yudha'u ya. Yusafu bihil mukallaf wa ghairu mukallaf. Yang mana ahkam wad'i ini nanti ya berlaku bagi orang yang mukallaf dan yang bukan mukallaf. Kenapa sih mukallaf dan bukan mukallaf itu masuk pada ahkam wad'iyah? Karena jawabannya ini bukan ahkam taklifiyah, bukan halal, haram, wajib, sunnah, mandub. Ya, bukan ahkam taklifiyah. Yang mana taklif itu adalah halal. Ya, halal ini lebih umum afwan ya. Wajib, kemudian mustahab atau mandub, kemudian juga dikatakan makruh atau muharram. Ini ahkam taklifiyah. Berputar di sini ya, berputar. Berkaitan dengan perbuatan kita. Ya, berkaitan dengan perbuatan kita. Ketika namanya ibadah dikatakan wajib, maka nanti kita wajib melakukan. Berarti mukallaf yang dibebani taklif ini wajib melakukannya. Jadi kaitannya dengan mukallaf. Dengan si mukallaf itu sendiri. Adapun ahkam wad'iyah, itu hukum yang memang Allah telah tentukan. Ya, hukum yang Allah telah tentukan, hukum ini telah dijadikan oleh Azza wa Jalla sebagai ya tanda-tanda untuk ya tahu sah atau tidaknya segala perkara. Nanti ada yang namanya hukum wad'iyah, itu adalah sabab, ada yang namanya syurut dan yang semisalnya. Nanti di kitab selanjutnya kita akan jelaskan biar lebih detail. Dan ini berlaku bagi mukallaf dan ghairul mukallaf. Seperti contoh misalkan,
Di antara ahkam taklifiyah tadi kita katakan apa? Sabab, adanya sebab. Ya. Kapan adanya sebab? Adanya hukum. Paham ya? Mafhum antum? Contoh misalkan itlaf. Itlaf ini apa? Ngerusak barang orang. Nah, Allah telah menentukan kalau ada itlaf, maka wajib bagi dia untuk doman. Wajib bagi dia untuk apa? Doman. Nah, di sini mana hukum wad'iyahnya? Hukum wad'iyahnya adalah apa? Itlaf nih. Itlaf itu sebab. Itlaf itu adalah sebab. Itlaf adalah apa? Sebab. Dan kita tidak diperintahkan untuk melakukan ini ya oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak apa? Naam, tidak disyaratkan kita itu al ilmu bihadza, gitu kan? Intinya apa? Itlaf, merusak, ini adalah sebab. Kapan adanya merusak? Wajib bagi orang untuk mengganti yang dirusak. Telah Allah letakkan, ya Allah letakkan kayak gini, Allah atur. Jadi ini namanya sebab. Nah, barakallahu fikum, jadinya apa? Jadinya kapan adanya sebab, maka adanya perkara tersebut. Apa hukum perkara tersebut? Doman. Doman itu apa? Wajib mengganti. Mafhum? Wajib mengganti. Nah, sekarang umpamanya yang merusak anak kecil, yang merusak orang gila, yang mana dia itu apa? Bukan mukallaf. Apakah ketika dia merusak barang wajib mengganti? Mal jawab, wajib. Bagi dia wajib mengganti. Kenapa? Ya, karena kewajiban mengganti itu doman, itu dikaitkan dengan adanya sebab, yaitu adalah itlaf. Yang mana sebab ini adalah ahkam wad'iyah. Paham nggak? Nah, nggak bisa enggak. Walaupun dia apa? Ya, bukan mukallaf. Walaupun dia bukan mukallaf. Barakallahu fikum. Kemudian tadi kan dikatakan apa? Disyaratkan dalam hukum taklif itu kudrohnya makhluk. Kudrohnya siapa? Makhluk. Ini hukum taklifi. Tapi kalau hukum wad'iyah, al-ahkam al-wad'iyah, itu tidak disyaratkan di dalamnya kudratul mukallaf. Wala yushtaratu fihi kudratul mukallaf. Contoh seperti apa? Misalkan apa? Masuknya bulan Ramadan. Dukhulu syahr Ramadan. Masuknya bulan Ramadan. Ini nanti masuknya ke sebab, ikhwan, ke ahkam taklifi yang ahkam wad'i yang kembali ke sebab lagi. Apa sebabnya masuknya apa afwan? Anak katakan tadi apa masuk, contohnya masuknya bulan Ramadan. Maka adanya masuk bulan Ramadan ini menjadi sebab adanya kewajiban puasa. Adanya kewajiban apa? Puasa. Nah, dan masuknya bulan Ramadan itu namanya ahkam wad'iyah. Kenapa ahkam wad'iyah? Ya. Na'am barakallahu fikum. Karena masuknya bulan Ramadan ini nanti memiliki ikatan, ya, sebab diwajibkannya puasa. Memiliki ikatan apa? Sebab diwajibkannya puasa. Dan masuknya bulan Ramadan itu tidak disyaratkan di dalamnya ada kemampuan seorang mukallaf. Tidak ada mukallaf yang dibebani syariat untuk apa? Untuk menarik bulan, untuk mempercepat bulan, enggak ada. Demikian pula masuknya waktu sholat. Itu sebab diwajibkannya sholat. Sebab diwajibkannya apa? Sholat. Ya, kapan adanya sebab masuk sholat? Nah, maka wajib bagi dia untuk apa?
salat. Tidak disyaratkan dan bahkan tidak masuk di dalamnya apa qudratul mukallaf, kesanggupan orang yang dia dibebani syariat. Nah, ada pun ahkam taklifi sebenarnya nanti kita akan rinci di pembahasan selanjutnya, ya, itu kembali lagi ahkam wad'iyah itu nanti tetap kita akan jelaskan pada pembahasan selanjutnya. Berikutnya, anal ahkam at-taklifi talabun. Hukum taklif itu sifatnya talabiyah, permintaan. Seperti perintah untuk sholat, perintah puasa, perintah ini, perintah itu, gitu kan. Berbeda dengan apa? Hukum wad'i. Berbeda dengan hukum wad'i. Ya, sesungguhnya hukum wad'i itu apa? Sifatnya ikhbar, pengkabaran saja. Ya, sifatnya apa? Hanya pengkabaran saja. Nah, ala kullin kita lanjut dulu aja bicara hukum wad'i ini. Nah, kita lanjut sekarang ke ta'riful ilm wal jahal. Definisi ilmu dan jahil. Kenapa sih kita bahas ilmu dan bahas jahil? Karena nanti kita kan ini kan sebenarnya bahas fikih gitu ya. Fikih itu nanti apa? Ma'rifatul ahkam, mengetahui hukum. Baik ma'rifatnya ini dari sisi ilmu atau dhanni dan rajih gitu kan. Nah, yang mana ketika kita telah mengetahui hukum ini dengan ilmu ya atau dengan dhann rajih, maka nanti keluarlah hukum yang namanya halal, haram dan yang semisalnya. Nah, kita lanjut. Al-fiqhu ya. Sebentar ya. Al-fiqhu akhassu min al-ilmi wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa alaih atau ala ma huwa bih wal jahl tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa alaih. Nah, sekali lagi qanifillah, ini karena kita masih di dalam pembahasan fikih ya, masih dalam pembahasan apa? Definisi fikih. Definisi apa? Fikih. Kita kemarin kan di awal-awal bahas apa? Usul fikih. Usul fikih itu apa? Memiliki dua definisi yang ditinjau dari sisinya masing-masing. Ada yang ditinjau dari sisi apa? Dipecahkan dulu antara usul dan fikih. Sudah kita bahas. Usul ini apa gitu kan kemarin. Kemudian fikih itu apa? Sudah kita bahas. Paham ya? Kemudian ya fikih itu nanti berkaitan dengan masalah hukum juga diantaranya. Di fikih itu sebenarnya masalah-masalah rinci gitu kan, rinci gitu kan. Itu masalah rinci, itu masalah fikih. Nah, kemudian didefinisikan oleh beliau fikih itu adalah ma'rifatul ahkam, mengetahui hukum gitu kan. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah biadilatiha at-tafsiliyah gitu misalkan gitu kan. Di sini masalahnya ada kata ma'rifah. Barakallahu fikum. Ada kata ma'rifah. Ma'rifah ini mencangkup ada yang namanya ilmu, apa? Ada yang namanya ilmu, ada yang namanya dhann. Nah, makanya dibahas di sini ilmu itu apa, dhann itu apa, nanti dibahas di sini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala aw hafizallahu al-marad bil fiqh huna al-ma'na syar'i. Yang dimaksud fikih di sini adalah makna syar'i. Artinya apa kata musannif? Fikih itu lebih khusus daripada ilmu, gitu kan? Maksudnya fikih kalau makna syar'i, ya ma'rifatul ahkam, ya syar'iyyah, biadilatiha tafsiliyah. Itu fikih secara syar'i. Lal ma'na lughawi, bukan fikih secara makna lughah. Kenapa? Ya karena kalau fikih secara makna lughah itu, ya paham, mengilmui sama. Mahfum ikhwan? Li'annal fiqha fil istilah ma'rifatul hakami syariah, karena fikih secara istilah syar'i maksudnya itu mengetahui hukum-hukum syar'i.
mengetahui hukum-hukum apa? Syar'i. Ya bagaimana umpamanya hukumnya sholat, hukumnya ini, hukumnya itu bagaimana? Oh ini hukumnya wajib, oh ini hukumnya sunnah, oh hukumnya ini, oh ini hukumnya ini, oh ini hukumnya ini. Oh ini bagaimana kayak gini, oh ini kayak gini. Itu namanya fikih. Kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu pembahasannya. Wal ilmu a'ammu minhu, dan ilmu itu lebih luas daripada fikih secara syar'i. Kenapa? Li'annahu yasduqu ala ilmi bitafsir. Karena ilmu itu apa? Bisa kita gunakan untuk ilmu tafsir, ilmu hadis, nahwu, balaghah semisalnya. Fasara al-fiqhu akhassu minal ilmi, maka di sini fikih itu menjadi lebih khusus daripada ilmu. Ya, fikih lebih khusus daripada al-ilmu. 6. Karena fikih itu terbatas pada hukum syar'i. Fakullu fikhin ilmun. Setiap fikih itu adalah ilmu. Setiap fikih adalah ilmu. Walaysa kullu ilmin fikhan. Dan tidak setiap ilmu dinamai dengan fikih. Tidak setiap ilmu dinamai dengan apa? Fikih. Ingat, secara syar'i. Ya, secara syar'i. Ya, apakah antum katakan ilmu nahwu itu adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah? Antum cuma mengetahui di situ marfu, masuk, majrur, majzum. Ya? Bukan. Nah. Tapi kalau fikih bicara ahkam syar'iyyah, maka nanti masuk di situ bisa ilmu tentang ibadah, ilmu tentang apa namanya salat, ilmu tentang yang namanya muamalah. Masuk. Lanjut. Qauluhu al-ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alaihi. Ucapan beliau, ilmu itu adalah ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alaihi. Al-muradu bil ma'rifah. Anda terjemah dulu ya. Ma'rifatul ma'lum itu adalah mengetahui yang diilmui. Ya, mengetahui perkara yang telah diilmui ala ma huwa bihi, atas hakikatnya ya. Mengetahui suatu perkara sesuai hakikatnya, ya paham, itulah terjemahnya. Mengetahui suatu perkara sesuai dengan hakikatnya, itu namanya al-ilmu. Kita lanjut. Al-muradu bil ma'rifah al-idrak. Yang dimaksud dengan ma'rifah itu adalah al-idrak. Wal muradu bil ma'lum, yang dimaksud dengan ma'lum adalah ma min sya'nihi an yu'lama, yaitu segala perkara yang memang perkaranya itu ya untuk diketahui. Nah, kita akan bacakan. Wa hadzal idrak hasilun mimman sya'nuhu an ya'lama. Dan idrak ini, pengetahuan ini itu akan didapati dari perkara yang memang seorang itu selainnya untuk mengetahui perkara tersebut ya, perkara yang memang suyogianya harus diketahui, yang enggak harus ya, suyogianya yang diketahui. Bi khilafi ma'rifatil hayawanat wa tuyur li sighariha wa awkariha wa nahwi dzalik. Berbeda dengan mengetahui tentang masalah-masalah hewan-hewan, masalah burung kecilnya, kemudian sarang burungnya dan yang semisalnya. Ini bukan perkara yang kita maksud. Kenapa? Ya, karena kita sekarang sedang belajar ilmu. Ya, ilmunya ilmu apa gitu. Yaitu ilmu
yang harus diketahui atau yang seyogianya diketahui. Apa yang seyogianya diketahui? Ya ilmu yang memang layak untuk diketahui dari ilmu-ilmu syar'i, bukan ilmu-ilmu yang sifatnya itu umum. Berarti apa? Fa inna hadza yusama ilman. Ya, berarti kesimpulannya kalau mengetahui dari selain pengetahuan ilmu syar'i atau ahkam syar'iyah, nah itu bukan dinamai dengan ilmu. Ya, bukan dinamai dengan apa? Ilmu. Baik. Qala ta'ala qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Wa hadha ta'rif fihi qaidan. Di dalam definisi ini memiliki dua ikatan, wa baqiya qaidun tsalits, ya, dan tersisa ikatan ketiga, wa huwa ma'rifatun jazimatun, itu adalah mengetahuinya dengan pengetahuan yang pasti. Jadi berarti apa? Fa qaidul awal, qaid yang pertama adalah ma'rifatul ma'lum. Wa hadza yakhruju adamul idrak asran, dan ini mengeluarkan ya seorang yang dia sama sekali tidak mengetahui sedikit pun masalah. Wa huwal jahlul basit, ini adalah jahil yang ringan. Ka'an yuqala, seperti kalau dikatakan arifil mandub. Coba kasih definisi mandub. Fa yaqula adri, ana enggak tahu. Ini namanya jahlul basit, jahil yang ringan. Nah, berarti tahunya kita terhadap mandub itu namanya ilmu. Tapi ingat, ya kalau ilmunya, kalau harus tahu apa? Ala ma huwa alaihi, ala ma huwa bihi atau ala ma huwa alaihi. Jadi atas realita kesesuaian yang ada. Naam. Wal qaidu tsani ala ma huwa bi ala alladhi huwa bihi fil waqi' wa nafsil amr. Ya, di atas perkara yang dia itu secara realita, wa nafsil amr, dan perkara yang memang dia itu betul-betul benar pengetahuan terhadap objeknya yang diketahui. Jadi selain dia mengetahui perkara yang ada, pengetahuannya dia itu harus benar, ya gampang gitu ikhwan ya. Baru dikatakan ilmu. Kapan dikatakan ilmu? Ketika antum mengetahui perkara, ya, yang memang perkara tersebut ini layak untuk diketahui. Naam. Dan pengetahuan kita itu betul di atas hakikatnya, di atas realita yang ada. Maka ini namanya dikatakan ilmu baru. Lanjut. Wal qaidu tsani, qaid yang kedua ini yukhriju ma'rifata syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa bihi. Mengeluarkan sesuatu perkara, yaitu adalah mengeluarkan ma'rifatu syai', mengenal sesuatu, mengetahui sesuatu, memahami sesuatu, tapi tidak, ya, atau tapi sesuatu tersebut menyelisihi realita yang ada. Sesuatu tersebut menyelisihi hakikat yang ada. Artinya pengetahuan dia tidak benar. Maka ya, seberapa paham pun dia terhadap masalah, kalau pahamnya dia salah, maka bukan ilmu namanya. Namanya bukan apa? Ilmu. Dan orang yang dia mengetahui bukan alim namanya, bukan. Kenapa? Karena ya ilmu itu ya dikatakan ilmu kalau dia mengetahui dengan hakikat sesuatu yang benar. Wa huwal jahlul murakkab. Kalau kayak gini namanya jahil murakkab. Kalau kayak gini namanya apa? Jahil murakkab. Kenapa dikatakan jahil murakkab? Ya. Nanti akan dijelaskan sebenarnya di bawah ya. Kita tunggu aja ya, enggak usah Anda jelaskan dulu biar lebih enak. Waqad arrafahu biqauli, dan beliau Al-Juwaini telah mendefinisikan dengan ucapannya tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa alaihi. Dia mendapatkan gambaran suatu masalah, suatu perkara di atas ya khilafi ma huwa alaihi, di atas realita yang ada, di atas kebenaran yang ada.
artinya pemahamannya dia nggak benar, nggak sesuai daripada realita yang ada. Wal muradu bi tasawur al idrakul khali anil hukmi. Ya, maksud daripada at-tasawur adalah apa? Al idrakul khali anil hukmi. Pemahaman yang dia dapatkan itu khali, kosong, anil hukmi, dari hukum. Ya, kosong dari hukum. Wa ta'ammal kaifa abbara anil ilmi biqaulihi ma'rifah. Lihat ikhwan. Antum perhatikan coba ya, Al-Imam Juwaini di sini apa, bagaimana mengungkapkan definisi ilmu, beliau menggunakan ma'rifah. Menggunakan apa? Al-ma'rifah. Kenapa? Karena ma'rifah itu adalah al-idrak. Idrak, memahami, mendapatkan pemahaman yang ada. Paham? Memahami dengan jelas, memahami dengan data yang ada. Wa fil jahal biqaul tasawur. Adapun ketika definisikan jahal tapi menggunakan apa? Tasawur. Gambaran. Menggunakan apa? Gambaran-gambaran yang ada. Dia enggak menggunakan ma'rifah. Ma'rifatu syai', enggak menggunakan ma'rifatu syai'. Tapi menggunakan apa? Tasawur syai'. Kenapa? Li'annal jahala laisa bima'rifah. Karena jahil itu hakikatnya bukan ma'rifah. Jahil itu hakikatnya bukan mengetahui, bukan ma'rifah hakikatnya. Makanya dikatakan apa di sini? At-tasawur itu maknanya al-idrakul khali anil hukmi. Dia hanya sekedar mendapatkan teori yang kosong dari hukum yang ada. Cuma teori doang. Dia tidak mendapatkan dengan data yang ada. Idrak. Wa innama huwa husulu syai' fi dzihn fa huwa tasawur. Ya, sesungguhnya ya, kata tasawur itu adalah husulu syai' fi dzihn. Ya. Terjadinya suatu perkara yang ada pada dzihn dia. Terhasilkannya suatu perkara, yang perkara ini masih ada di dzihn dia, di akalnya dia, di otaknya dia, di pikiran dia. Fahuwa tasawurun, maka ini adalah tasawur. Paham? Ini tasawur. Baik. Wa misal jahal murakab, contoh jahil murakab adalah hal tajuz salatu bitayammum anda adamil ma fa yaqulu la tajuz, enggak boleh. Salat tayammum enggak boleh kalau enggak ada air. Ini namanya jahal murakab. Namanya jahal apa? Murakab. Kenapa jahal murakab? Karena dia memahami atau mendapatkan yang menggambarkan suatu perkara di atas realita yang ada. Ya, itu enggak dinamai ilmu. Terlalu mulia kalau dinamai dengan ilmu kalau kayak gini ya. Summiya jahlan murakaban, dinamai dengan jahal murakab li'annahu murakabun min juz'ain, karena dia tersusun dari dua perkara. Wa huma, yang pertama adamu ilmi, dia tidak punya ilmu. Wal akhar al-i'tiqadu ghairul mutabiq. Kemudian perkara yang kedua apa? Dia meyakini perkara yang tidak sesuai dengan realita yang ada. Keyakinannya tidak sesuai. Wa dzalika, yang demikian itu anna sahibahu, ya, pelakunya ya'taqidu syai', meyakini suatu perkara, wa yusawwiruhu, dan dia menggambarkan suatu perkara ala khilafi ma huwa alaihi, di atas ya realita yang berbeda, atau dia menyelisihi realita yang ada, menyelisihi ilmu yang hakiki yang ada. Fafihi jahalan, berarti di dalamnya terdapat dua kejahilan. Pertama, jahalun bil mudrak, dia jahil terdapat sesuatu yang dia pahami. Dia jahil terhadap sesuatu yang dia pahami. Jahil nih pemahamannya, salah. Wa jahlun bi annahu jahil, dan dia jahil bahwasanya dia adalah orang jahil. Artinya apa? Dia tidak tahu, dia jahil, bodoh. Kalau bahwasanya dia adalah orang bodoh.
dan nyadar dia. Maka dikatakan al-jahilul murakkab, jahil yang tersusun. Tersusun dari dua perkara. Ya. Ilmunya salah dan dia sadar bahwa dia nggak sadar bahwasanya dia itu salah. Makanya bukan dinamai dengan ilmu, bukan dinamai dengan, walaupun pelakunya, pendakwanya mereka mengatakan ini adalah ilmu. Ya, ini adalah ilmu. Wa amal basit fafihi adamul idrak bil kull. Adapun jahal basit, maka di dalamnya itu tidak mengetahui secara totalitas. Dia tidak tahu yang benar, tidak tahu yang salah. Ini namanya jahal basit, jahal yang ringan, jahal yang cuma satu aja tingkatannya, enggak murakkab. Hakala ikhwan. Dikit lagi. Wa amal qaidus, adapun ikatan yang ketiga, fahuwa li ikhrajil ma'rifah ghairil jazimah. Dia untuk mengeluarkan ma'rifah, pengetahuan, mendapatkan pengetahuan terhadap perkara, tapi pengetahuannya ghairil jazimah, belum dipastikan dengan mantap. Dia tahu nih, umpamanya apa hukumnya misalkan apa ya, yang apa hukumnya dia sholat jamak tapi dia ini masih di tengah-tengah kota. Ana dulu pernah dengar kayaknya boleh ya. Ini kan belum mantep pengetahuannya gitu kan. Aku kan bilang ya, belum mantep, tapi dia tahu. Ana dulu pernah dengar dari ceramah Ustaz ini sekitar setahun yang lalu. Ana pernah lakukan tapi ini ana ragu-ragu lagi. Ini pentingnya mendefinisikan ilmu apa? Dengan ma'rifat jazimah. Kalau dia masih ragu-ragu kayak gitu, belum ilmu namanya. Belum ilmu. Barakallahu fikum. Makanya dikatakan di sini, keluar dari kait yang ketiga, mengetahui perkara tapi ghairu jazimah. Belum pasti. Belum mantap pengetahuan dia. Fa in tasawwal amran fa huwa syak. Kalau perkaranya sama maka namanya syak. Artinya apa? Dia tahu perkara A, tapi ini dia tahunya apa? Boleh atau enggak ya? Ya. Ana lakuin takutnya enggak boleh, tapi ana enggak lakuin takutnya boleh. Banyak ya. Itu namanya syakun, ragu-ragu. 50-50 lah gitu ya. Namanya syak 50-50. Wa in tarajjaha ahaduhuma 'ala al-akhar farajih dhannun. Kalau salah satu dari keduanya lebih kuat, maka yang salah satunya ya itu namanya rajih, yang lebih kuat namanya rajih. Rajih ini nanti diberi nama dengan dhann. Perkara yang rajih yang lebih kuat dari dua perkara yang ada, namanya yang rajih itu adalah dhanniyah. Karena apa dikatakan dhann? Ya karena di dalamnya ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat yang mungkin pendapat yang dia dapatkan itu bisa benar bisa salah. Walaupun kelihatannya ini lebih rojih. Ya. Lebih apa? Rojih. Apa hukumnya foto? Ini lebih rojih ini apa? Boleh. Ar-rojih huwa jaiz insyaallah. Tapi rojihnya ini kan rojih berarti namanya dhann. Tapi rojihnya ini barakallahu fikum. Di sana ada pendapat-pendapat yang mengatakan oh ini enggak boleh, oh ini dirinci, oh ini. Namanya dhanniyah. Paham? Karena perkaranya itu apa? Belum bisa dipastikan dengan mantap. Paham ya? Apa hukumnya beramal dengan dhann? Nanti kita akan jelaskan di sini kan ya, akan jelaskan. Dan ini dhann ini biasanya apa? Di atas syak. Kalau syak itu 50-50, dhann ini di atas 50. Nanti dhann ini juga bertingkat-tingkat. Ya, dhann ini juga bertingkat-tingkat nanti. Wal marjuhu wahmun. Dan yang marjuh, yang kalah, yang tidak kuat itu namanya waham. Apa waham? Ya keliru. Kesalahan berarti. Prasangka. Berarti 50 ke bawah, 40, 30 dan sebagainya. Wa sa'azkuru dzalika qariban, insyaallah akan kita jelaskan rinci insyaallah. Wa inna madzukira ta'riful ilm fi usul fiqh. Ini ikhwan, lihat nih ya, lihat.
Kenapa sih disebutkan definisi ilmu dalam usul fikih? Ini tadi yang Anda jelaskan di awal. Di sini dijelaskan lagi. Li'annahu taqaddama annal fiqh ma'rifatul ahkam syariah. Karena telah berlalu bahwasanya fikih itu apa? Mengetahui hukum syar'i. Wal ma'rifah, dan namanya mengetahui itu qatakunu ilman, terkadang pengetahuannya dia bersifat ilmu. Apa bersifat ilmu maksudnya? Bersifat jelas. Dia pastikan, dia mantapkan bahwasanya ini adalah kebenaran qat'i. Apa hukumnya sholat 5 waktu wajib? Ini ilmi namanya. Wa qad takunu dhannan, terkadang ma'rifatul ahkam syar'i itu sifatnya dhaniyah, dugaan, prasangka. Apa hukumnya umpamanya di contoh misalkan mandi Jumat misalnya gitu kan, apakah sunnah atau wajib? Nah itu nanti kita akan jelaskan. Falidha nasaba dzakra al-ilm wa min ba'dihi dhann. Maka di sini apa? Sangat cocok ya, beliau menganggap ini cocok, beliau menyebutkan ilmu, kemudian setelahnya menyebutkan dhann. Sebagaimana akan datang penjelasan insyaallah taala. Jadi gitu kan ifla azakallahu jamin ya. Jadi disebutkan yang ma'rifah di sini, disebutkan yang ilmu, dhann segala macam misalnya, karena nanti apa? Ketika belajar ilmu fikih yaitu ma'rifatul ahkam itu sifatnya enggak semua ilmu. Enggak semuanya ilmu. Atau nanti istilah katanya apa? Enggak semuanya qat'iyah. Tapi ada yang dhaniyah. Nah. Ada pertanyaan? Masih soal? Jadi gitu kan ya, ini definisi ilmu dan jahil. Alam bisawab, ila huna jazakumullahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin.